Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kali ini saya Iksan Zakaria perwakilan dari kelompok ingin besar tukar faktor 1 Fakultas Teknik Informatika Universitas Nusantara. Ada Win, Aris, Devil ya, bab badan umum 3 pasar dan pemasaran, bab 4 rencana produksi dan operasi, bab 5 struktur organisasi, bab 6 rencana keuangan, bab 7 1 bahan visual, avatar media sosial, custom, dan promosi. Semuanya memerlukan jasa desain vektor. Namun banyak web dan individu belum mampu mengakses layanan desain dengan harga terjangkau dan kegiatan. Sediakan layanan desain vektor terjangkau dan berkualitas. Memberikan solusi visual pada UMKM dan personal. Menumbuhkan jiwa perusahaan berbasis digital kreatif kalangan bantu meningkatkan peluang di bidang desain digital, meningkatkan literasi visual di masyarakat. Aris Hikmawan. Untuk bab 2, gambaran umum usaha. Nama usaha tukang vektor. Nama usaha ini adalah tukang vektor. Nama ini dipilih karena mudah diingat, relevan dengan jasa yang ditawarkan dan mencerminkan kesederhanaan namun profesionalisme dalam memberikan layanan desain vektor kepada semua kalangan, khususnya UMKM dan generasi muda digital. Lalu gambaran umum usaha, keunikan produk atau jasa, full custom dan revisi cepat, setiap desain dibuat sesuai permintaan dan karakteristik klien. Kami memberikan kesempatan revisi cepat untuk memastikan kepuasan pelanggan. Kemudian harga terjangkau mulai dari Rp30.000. Harga layanan sangat kompetitif, menjadikannya pilihan ideal bagi pelajar, mahasiswa, hingga UMKM. Kemudian dapat dipesan online, tidak perlu tatap muka. Lalu desain personal dan siap cetak. 3. Lokasi usaha. Usaha ini berbasis online dan tidak memiliki toko fisik. Proses operasional seperti desain dan administrasi dijalankan dari workshop rumahan. Visi misi usaha. Visi menjadi studio desain vektor terpercaya bagi generasi digital dan UMKM. Misi pertama, memberikan layanan profesional dengan harga mahasiswa. 2. Membangun portofolio dan reputasi melalui media sosial. 3. Menyediakan layanan custom cepat dan responsif. Ya. Bab 3, analisis pasar dan pemasaran. 1. Target pasar. Poin 1 ada UMKM yang membutuhkan branding, yang membutuhkan logo, maskot, dan desain promosi untuk meningkatkan branding visual dan daya tarik produk. Di poin 2, mahasiswa yang ingin desain karikatur digital, yang ingin memiliki karikatur digital, vektor wajah, atau ilustrasi unik untuk kebutuhan personal, tugas kuliah, dan atau hadiah. Poin ketiga, online shop yang ingin cetak merchandise, yang ingin mencetak desain custom untuk produk seperti kaos, tote bag, stiker, atau merchandise komunitas. 2. Rencana penjualan. Di situ ada tabel dari bulan, target desain, rata-rata harga per desain, dan total pendapatan. Keterangannya 1. Target penjualan naik seiring dengan peningkatan followers, testimoni, dan promosi aktif.
2. Harga bisa disesuaikan naik jika permintaan tinggi dan kualitas makin kuat. 3. Proyeksi pendapatan. Di tahun pertama kurang lebih 40 juta. Pendapatan ini akan dialokasikan untuk operasional harian dan internet, promosi dan iklan digital, tools desain, honor tim desain, dan tabungan untuk legalitas usaha di tahun kedua. Bab 4 akan dilanjutkan oleh Rifki. Baik, saya lanjutkan. Bab 4, rencana produksi dan operasional. Yang pertama, bahan baku dan sumbernya. Ada software, Adobe, berlisensi, dan Infinity Design. Lalu ada laptop atau pen tablet. Kedua, alat dan perlengkapan. Ada 3. Yang pertama, laptop yang memiliki prosesor i5 atau lebih dengan kapasitas RAM 8 GB, drawing pad, XP pen, dan internet stabil. Ketiga, lokasi dan tata letak usaha. Tukang vektor beroperasi dari sebuah home base studio yang terletak di rumah salah satu anggota tim inti. Untuk studio ini berfungsi sebagai ruang kerja utama untuk desain dan komunikasi online, dan tempat penyimpanan alat dan perangkat. Tata letak ruang mencakup terdiri satu meja kerja utama, satu area perangkat berupa laptop, drawing pad, dan koneksi internet plus colokan yang aman. Lalu 4, manajemen operasi untuk waktu bekerja Senin sampai Sabtu dari mulai pukul 9 sampai 5 sore. Bab 5, struktur organisasi dan SDM. Struktur organisasi tim dan uraian tugas. Yang pertama ada Haris, Rifki, Iksan untuk produksi desain. Bertanggung jawab atas seluruh proses produksi desain vektor mulai dari sketsa, digitalisasi, hingga file akhir. Menggunakan software desain berupa Adobe Illustrator, Figma, dan sebagainya sesuai kebutuhan dan preferensi klien. Melakukan revisi berdasarkan masukan pelanggan. Yang kedua ada Edwin sebagai sosial media, konten, dan invoice. Bertanggung jawab untuk mengelola akun Instagram, TikTok, dan platform market page, dan membuat dan menjadwalkan konten promosi. Lalu menyusun invoice dan mencetak transaksi penjualan. Lalu ada Devi sebagai strategi pasar dan komunikasi pelanggan. Bertanggung jawab untuk merancang strategi pemasaran dan kolaborasi potensial dengan UMKM atau content creator. Melakukan analisa pasar untuk mengidentifikasi peluang dan tren desain. Lalu bertugas sebagai penghubung utama dalam komunikasi dengan pelanggan. Bab 6, rencana keuangan. Nah, di sini ada ada contoh tabel dari rencana anggaran biaya yang total keseluruhannya kurang lebih 5 juta. Lalu yang kedua, rencana penggunaan dana P2MW untuk pembelian alat produksi dan promosi awal. Yang ketiga, proyeksi arus kas atau cash flow untuk pendapatan bulanan 3 juta sampai 5 juta, biaya tetap 500 sampai 700 ribu. Yang keempat, proyeksi laba rugi. Tahun pertama laba bersih sekitar 25 jutaan. Lalu yang kelima, analisa break-even point atau jika memungkinkan. Break-even dicapai pada bulan ketiga, diasumsi stabil. Bab selanjutnya dilanjutkan oleh Devi Liana Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Selanjutnya saya akan membacakan bab 7 penutup. Kesimpulannya, Vectoria Studio dengan brand tukang vektor merupakan usaha rintisan di bidang jasa desain vektor yang berfokus pada pelayanan digital berbasis kreativitas mahasiswa. Usaha ini lahir dari kebutuhan pasar akan desain visual yang terjangkau, cepat, dan berkualitas, khususnya bagi UMKM, pelajar, dan konten kreator di era digital. Melalui pendekatan berbasis online,
proses produksi yang efisien, serta pemasaran kreatif di media sosial, Vectoria Studio berupaya memberikan solusi nyata dalam bidang visual branding. Selain itu, usaha ini juga menjadi wadah pengembangan wirausaha dan keterampilan desain bagi mahasiswa. Harapannya, kami berharap program P2MW dapat menjadi jembatan mewujudkan usaha ini menjadi lebih profesional dan berdampak luas. Lebih dari sekedar bisnis, Vectoria Studio ingin menjadi contoh konkret wirausaha mahasiswa berbasis digital kreatif yang memberikan kontribusi pada UMKM, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.